Pokoknya katanya pelet ini Ces nggak bisa dibandingkan sama pelet-pelet yang lain. Jadi pelet ini sungguh-sungguh sangat ampuh karena peletnya ini menyusup ke jantung, hati, dan pikiran target Ces. Halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih untuk kalian yang lebih memilih menonton videoku ketimbang video 19 detik yang baru aja viral lagi karena nggak usah diterusin, ntar jatuhnya gibah kita Ces. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang kebucinan seseorang tuh masih wajar atau enggak, atau pernah nih kalian mikir atau ngeliat temen kalian, saudara, keluarga, atau kalian sendiri nih yang bucin tuh kok bucin banget, ini di pelet nggak ya? Ngomong-ngomong tentang pelet nih, di Indonesia tuh kan ada banyak macam pelet, dari pelet yang biasa aja sampai pelet yang terkenal sangat ampuh. Jadi di video kali ini Ces, aku akan ngebahas macam-macam pelet di Indonesia yang mampu menaklukkan hati seseorang, pasangan yang diimpi-impikan, atau kalau misalnya cinta ditolak, nih ada nih katanya pelet bertindak. Nah, pelet pertama yang aku akan bahas ini adalah pelet lintrik. Pelet lintrik ini berasal dari Pulau Jawa, di mana pelet ini sudah diketahui sejak zaman Belanda. Nggak tahu pastinya nih Ces, pelet lintrik ini ada sejak kapan. Cuma pelet lintrik ini digunakan kebanyakan oleh kaum perempuan penghibur zaman Belanda dulu untuk menarik perhatian menir-menir Belanda itu Ces. Jadi mereka menggunakan pelet lintrik ini. Nah, konon pelet lintrik ini diperoleh dari bantuan jin atau setan Ces. Dilakukan dengan mantra khusus dan ritual khusus. Pada saat menjalankan ritualnya ini nggak ada yang boleh tahu nih, orang, teman, saudara, kalau kamu tuh sedang menjalankan ritual untuk mendapatkan ilmu pelet lintrik ini Ces. Nah, pelet lintrik ini medianya adalah kartu ceki atau domino atau kartu Belanda ya Ces. Jadi menggunakan kartu. Tapi Ces, walaupun medianya ini cuma kartu, ritualnya ini cukup rumit karena menguji mental yang menjalankan ritual ini Ces. Nah, kartunya ini yang jadi medianya ini harus dicari tapi bukan meminta, bukan juga membeli, tapi harus mencuri. Itu tuh yang terbaik katanya kalau kita bisa mencuri kartu lintrik ini. Nah, kalau misalnya kita nih nggak bisa nyuri ya Ces ya, kalau misalnya kamu nggak punya kebiasaan untuk nyuri, kamu bisa sih beli, tapi semua transaksi saat pembelian kartu lintrik ini harus menggunakan tangan kiri Ces. Semuanya, dari ngambil, dari bayar, pokoknya transaksinya harus kamu lakuin dengan tangan kirimu. Tapi sih yang sangat disarankan itu adalah kamu harus mencuri kartu lintrik tersebut. Nah, terus kan Ces, itu kan udah mulai rumit tuh ya, kamu harus nyuri kartu tuh untuk jadi medianya. Setelah dapat kartunya, itu nggak sampai di situ aja, ini mentalmu benar-benar diuji. Karena apa? Kamu tuh harus bawa kartunya itu ke makam keramat atau makam setempat untuk ditanam di kuburannya. Itu juga pada malam Jumat Legi atau Jumat Kliwon. Nah, aksimu ini nggak boleh ada yang tahu, jadi harus kamu aja tuh ke makam sendirian malam Jumat. Keluar mau beli makan aja malam Jumat tuh takut, ini mau nanam kartu di makam keramat Ces. Ngeri banget ya, perjuangan dan bener-bener nguji mental sih. Nah, setelah sebulan tuh kan Ces, setelah kamu tanam tuh kartunya di makam keramat tadi, kamu harus datang lagi pada malam yang sama, malam Jumat, ke kuburan itu untuk ngambil kartunya itu Ces. Setelah kamu ambil itu, sesampainya di rumah kamu harus naruh kartunya tuh di baskom yang isinya tuh dedak padi, dan kamu harus ngasih sesajen dan membakarkan kemenyan di dekat baskom itu Ces. Nah, ritualnya itu kan
rumit banget, terus mental juga diuji. Pelet lintrik ini di Jawa dikenal sebagai pelet yang ampuh untuk mendapatkan hati pasangan yang dipuja-puja. Kalian tahu nggak Ces, kalau misalnya kamu kena pelet lintrik ini, kamu akan selalu merindukan orang yang melet ini Ces. Walaupun awal itu nggak suka banget, tuh sangat kebayang-bayang sama si yang melet ini. Bahkan nih katanya dia mau terus nempel gitu loh Ces sama orang yang melet ini tadi. Rasa sukanya tuh jadi berlebihan, jadi menggebu-gebu. Jadi dia yang kayak mau memiliki padahal dia tuh dipelet dan dia tuh nggak sadar Ces. Ngeri banget ya Ces, jadi sampai ke bawah mimpi gitu loh. Jadi si mener-mener Belanda ini dipelet sama si perempuan penghibur nih, jadi terngiang-ngiang gitu loh, jadi ngingat-ngingat lagi gitu loh. Tapi dia nggak sadar kalau dia tuh kena pelet. Nah itulah tadi pelet yang dipakai oleh wanita penghibur zaman Belanda untuk menarik menir-menir Belanda supaya dirinya itu menarik perhatian dan juga menawan salib. Pokoknya ampuh lah pelet lintrik ini, mau coba? Nah itu tadi pelet lintrik yang terkenal sangat ampuh di Pulau Jawa. Nah pelet selanjutnya yang akan aku bahas ini berasal dari seberang pulau, yaitu Pulau Bali Ces. Ini tuh ada lagunya tuh kayak gini nah. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jaran goyang. Ya ini tuh jaran goyang Ces. Gimana suaraku? Jaran goyang pertama kali ditemukan pada masa kerajaan Blambangan. Waktu itu tuh kerajaan Blambangan diambang kepunahan atau kehancuran. Jadi untuk menjaga tetap ada nih warga Blambangan, jadi ini melakukan perjodohan antar kekerabatan. Tapi perjodohan ini nggak berjalan mulus Ces, karena ada penolakan dari masyarakat, keluarga maupun orang yang ingin dijodohkan. Nah disinilah mulai ada tuh pelet jaran goyang. Jadi disinilah pelet jaran goyang itu berfungsi untuk mempersatukan atau menyatukan kembali kekerabatan kerajaan Blambangan agar tidak diambang kehancuran lagi. Nah ritualnya ini cukup rumit ya Ces, dan ini tuh kayak nguji fisikmu gitu loh. Kalau tadi yang lintrik itu mental, kalau ini tuh lebih ke fisik. Karena kalau misalnya kalian nih mau mantra jaran goyang, kalian harus melakukan ritual yang cukup rumit, di mana kalian tuh harus melakukan puasa 7 hari 7 malam, dimana pas kalian buka puasa tuh harus makan 3 kepal nasi aja. Begitupun waktu sahur Ces, juga 3 kepal nasi. Gimana tuh, pasti lapar banget. Oh ini sungguh ujian yang berat Ces. Nah setelah proses puasa selesai itu nggak sampai di situ aja, kalian harus membaca mantra tuh sebanyak 111 kali pada saat tengah malam, 33 kali saat fajar, dan 44 kali saat waktu sudah mau senja tuh Ces. Nah waktu baca mantra itu Ces, kalian tuh harus sambil membayangkan si target nih, wajah si target tuh harus ada nih di otak kalian. Dan selagi kalian menjalankan ritual, nah jadi kalian harus menjaga indera kalian dari hal-hal kotor, entah itu mulut, mata, atau pendengaran. Jadi itu tuh benar-benar dijaga ya. Misalnya nih kita jangan sampai mengungkap atau berucap hal-hal kasar atau kotor, kalau enggak bakal gagal deh ritualnya. Walaupun kalian udah berpuasa 7 hari, dan itu sungguh berat sih, karena kan makan 3 kepal nasi aja pas buka sama sahur Ces. Jadi jangan sampai gagal ya di proses baca mantra ini. Nah kalau misalnya berhasil tuh Ces dalam ritualnya jaran goyang ini, seorang pria yang menguasai ilmu ini akan terlihat tampan, berwibawa, berkarisma di orang-orang sekitarnya atau di orang-orang yang ada di dekatnya Ces. Nah apalagi sama si
target ini kewarasannya tuh sangat terganggu karena dia terus membayangkan si pria ini, Ces. Nah bahkan nih katanya saking parahnya wanita yang kena pelet jaran goyang ini akan kelihatan kebingungan kalau jauh dari si pria ini, jadi harus tuh deket-deket terus atau berada di sampingnya. Nah itu tadi ya Ces, gimana sih pelet jaran goyang ini bekerja dan gimana proses mendapatkan ilmu dari jaran goyang ini. Nah kalau misalnya kalian mau tahu nih, tuh ada filmnya Ces, jadi dimainin sama Cut Meyriska dan Ajun Perwira. Nah itu tuh filmnya detail banget sih tentang jaran goyang tuh. Aku juga udah sempet nonton, cuma aku tuh lupa nama filmnya tuh apa. Jadi kalian cari sendiri ya nanti untuk lihat tuh pelet jaran goyang ini gimana sih ampuhnya. Nah itu tadi Ces, pelet lintrik, pelet jaran goyang. Ini pelet yang terakhir yang akan aku bahas ini berasal dari Pulau Kalimantan, di mana tuh pelet ini tuh sangat terkenal keampuhannya dan nggak bisa diremehkan Ces peletnya ini. Pelet ini namanya pelet Pangkanang, berasal dari Kalimantan dan gak sembarang orang Ces bisa menguasai ilmu pelet Pangkanang ini. Pokoknya katanya pelet ini Ces gak bisa dibandingkan sama pelet-pelet yang lain. Jadi pelet ini sungguh-sungguh sangat ampuh karena peletnya ini menyusup ke jantung, hati, dan pikiran target Ces. Dimana syarat dalam melakukan pelet Pangkanang ini nggak seperti pelet-pelet lainnya yang sampai berpuasa atau ritual-ritual yang agak-agak rumit kayak tadi loh Ces. Nah jadi pelet Pangkanang ini menggunakan media, dimana medianya ini adalah gelas tatakan, kunyit, beras 3 butir, foto, dan juga kemenyan. Nah setelah memiliki medianya tadi tuh Ces, kita harus membacakan mantranya di malam-malam tertentu saja pada saat jam 12 teng. Nah syaratnya itu Ces, katanya seenggaknya kalau misalnya mau melet si doi, kalian tuh harus kenal atau minimal ketemu 1 kali aja. Itu udah bisa kalian pelet melalui pelet Pangkanang ini. Nah tapi katanya pelet Pangkanang ini banyak digunakan oleh pasangan suami istri yang sudah menikah untuk mengikat suaminya. Tuh kan katanya orang Kalimantan tuh suaminya banyak yang kerja jauh gitu loh Ces. Jadi untuk mengikat kesetiaan satu sama lain, pelet Pangkanang ini digunakan. Nah jadi kayak long distance relationship gitu loh Ces, hubungan jarak jauh. Ini pelet Pangkanang ini banyak digunakan oleh istri ataupun suami-suami. Jadi apa sih efek dari pelet Pangkanang ini? Peletnya ini akan selalu dicintai dan disayangi oleh pasangan kalian. Asik juga tuh. Nah terus mengunci nafsu pasangan kalian. Jadi kalau misalnya suami tuh pergi kerja yang jauh terus ketemu kan pelakor yang mau godain yang cantiknya, nauzubillah, itu nggak bakal nafsu Ces, karena dia akan selalu ingat istrinya di rumah. Terus suaminya nih akan selalu ingin bertemu sama istrinya. Begitupun istrinya, misalnya istri yang dipelet nih, istrinya akan selalu ingat sama pengen terus ketemu sama dekat suaminya dan mengunci kesetiaan pasangan ini. Selain itu, pelet Pangkanang ini juga mampu membuka aura kecantikan dan ketampanan seseorang yang menggunakan pelet Pangkanang ini. Terus nih, dimanapun dia berada, dia akan selalu disegani atau dihormati orang-orang di sekitarnya Ces. Jadi tuh pelet Pangkanang ini kayak banyak positifnya gitu loh Ces kalau digunakan sama pasangan suami istri, karena kan mengunci kesetiaan. Jauh-jauh lah tuh dari pelakor yang jahat banget, yang viral banget tuh loh di TikTok, yang udah senang kalau pacar tuh udah jadi duda. Nah itu loh, jadi jauh dari itu tuh pasangan. Jadi inilah Ces, pelet-pelet di Indonesia yang terkenal sangat ampuh, yang dipercayai orang-orang yang menggunakan atau mengetahui di pulau-pulaunya.
Gimana Ces, adakah kamu keinginan mau pakai pelet-pelet ini? Pelet lintrik, pelet jalan goyang, atau pangkanang ini Ces? Jadi gimana Ces, apakah kalian tambah yakin tuh orang-orang yang kalian lihat bucin banget, atau kalian sendiri yang bucin banget di pelet enggak ya? Atau di pelet sama satu hal dari yang pelet-pelet yang aku sebutin tadi tuh enggak ya? Bisa kalian langsung komen di bawah nih kalau pelet-pelet ini menarik perhatian kalian. Tapi nih zaman udah modern banget, kayaknya udah nggak ada sih pelet-pelet itu. Tapi aku baru buka Shopee tuh ya, ada tuh minyak pelet dijual. Jadi gimana ya, percaya nggak percaya? Tapi kalau aku sih percaya aja lah. Jadi apakah kalian ingin check out di Shopee tentang pelet tadi yang aku sebutkan Ces? Nah, cukup sekian ya Ces cerita pelet-pelet yang bisa mengunci pasangan kalian ini ya Ces ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku tuh semangat terus gitu loh Ces buat konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di next video ya. Bye, see you.